Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Pada ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang berdosa dengan siksaan yang pedih. Pada ayat surat Al-Qalam 34 Allah Subhanahu wa taala berjanji pada para hamba yang bertakwa akan diberikan surga, akan diberikan kenikmatan yang kekal. Wa hakadha yaqrunu subhanahu aqibatal mujrim bi'aqibatin man ittaqa tarhiban wa tarhiba. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala selalu menceritakan apa akibat bagi orang yang melakukan perbuatan dosa. Begitu juga apa akibat bagi seorang hamba yang bertakwa. Itu semua sebagai terhib dan tarhib. Terhib memberikan suatu dorongan agar supaya manusia menjadi orang yang bertakwa kelak akan diberi surga. Terhib merupakan suatu ancaman agar supaya seorang tidak melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan maksiat. Karena setiap perbuatan itu memiliki konsekuensi. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang yang berserah diri atau orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa? Orang-orang yang berdosa adalah orang-orang kafir. Malakum kaifa tahkumun. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Maka yang dimaksudkan dengan orang-orang Islam biqaulihi afanaj'alul muslimina, maka apakah patut kami menjadi orang-orang Islam kal mujrimina, itu sama dengan orang-orang yang berdosa. Bukanlah yang dimaksudkan orang-orang Islam dalam ayat tersebut bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak. Balil muradu bihim al-muttaqun. Maka yang dimaksudkan dengan orang-orang Islam adalah mereka yang bertakwa. Lianna al-haditha anhum wa amma lahum 'inda rabbihim min jannatin na'im. Karena ayat-ayat ini menceritakan tentang orang-orang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Dijanjikan memperoleh surga, dijanjikan memperoleh kenikmatan yang kekal. Itulah yang dimaksudkan afanaj'alul muslimin. Al-muslimin adalah orang-orang yang bertakwa, tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa tas'alu la nadhunnu anna ahadan yahkumu bil musawati bainal muttaqina wal mujrimina hatta man la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Idzan ma wal mubarriru liqaulihi ta'ala ma lakum kaifa tahkumun. Anda bertanya, ya ada seseorang yang mengatakan bahwa orang yang bertakwa dan orang yang berdosa itu sama.
Tidak ada yang berpendapat seperti itu. Pasti berbeda. Hatta man la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sekalipun orang yang tidak beriman kepada Allah dan yang tidak beriman dengan hari kemudian, itu tidak akan menyamakan orang yang bertakwa dengan orang yang mujrim, dengan orang yang berdosa. Idzan ma wal mubarriru liqaulihi ta'ala ma lakum kaifa tahkumun. Lalu alasan apa Anda artikan dengan arti yang mana? Malakum kaifa tahkumun, ketika Allah berfirman, mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Ayat itu menjelaskan apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Tentunya orang yang bertakwa berbeda dengan orang yang berdosa. Pasti berbeda. Siapapun akan membedakan bahwa orang yang bertakwa itu tidak sama dengan orang yang berdosa. Lalu bagaimana Anda mengartikan malakum kaifa tahkumun? Al-jawab, ajalla ahad yusawi al-muttaqi bil mujrim fil hukmi wal makan. Jawaban dari pertanyaan tersebut di atas benar, tidak ada seorang pun yang menyatakan sama antara orang yang bertakwa dengan orang yang berdosa. Tidak ada yang mengatakan sama. Hukum mereka berbeda, tempat mereka berbeda. Walakin katsiran minal mujrimina yarawna anfusahum minal atqiya. Ini yang perlu kita jadikan sebagai catatan. Banyak sekali dari orang-orang yang berdosa menganggap diri mereka itu orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Wa inna lahum malal muttaqina minal ajri wat thawab. Sehingga mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fa'ankara subhanahu alaihim hadha. Allah subhanahu wa ta'ala menolak anggapan seperti itu. Lalu Allah berfirman, malakum kaifa tahkumun? كيف تجعلون أنفسكم في عداد المتقين وبينهم بعد المشركين. Bagaimana Anda menjadikan diri Anda termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, padahal kamu dengan mereka itu memiliki jarak antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang durjana menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Padahal sifat orang-orang yang bertakwa tidak seperti itu. Apa yang dilakukan oleh para penjajah? Para penjajah itu datang bukan alasan untuk menjajah, untuk memperbaiki keadaan mereka, untuk membangun mereka, supaya pihak yang dijajah itu memiliki kesamaan dengan mereka. Maka yang dijadikan ukuran maju atau tidak ini sesuai dengan cara mereka. Jadi
mereka tidak mau disebut sebagai para penjajah. Mereka disebut sebagai orang-orang yang ingin membangun. Padahal sifat dari keduanya itu berbeda. Nah, inilah kesamaan orang yang bertakwa dengan orang yang berdosa. Al-muttaqun berbeda dengan al-mujrimun. Ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang berdosa itu menganggap diri mereka bertakwa. Sehingga Allah berfirman, "Malakum kaifa tahkumun?" Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Walladzi yadullu ala anna hadzal ma'na wal muradu al-khitabat ad-daniyah. Jadi orang-orang yang berdosa menganggap diri mereka orang-orang yang bertakwa tidak akan bisa memahami, mengetahui dengan ayat-ayat selanjutnya.